guna pupuk kompos, kotoran ternak dan jerami amoniasi. Yang terhormat Pak Surani selaku Kepala Desa Gading Kecamatan Tambak Rejo, dan yang saya hormati segenap perangkat Desa Gading, dan yang saya hormati Pak Rohman selaku Ketua Gapoktan Desa Gading Kecamatan Tambak Rejo, dan juga segenap kelompok tani yang telah hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti acara sosialisasi dan demonstrasi pembuatan jerami amoniasi dan pupuk kompos dari kotoran ternak sapi dan kambing. Acara ini kami buat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada para peternak dan petani dalam mengelola limbah ternak dan limbah pertanian menjadi bahan yang lebih bermanfaat, ramah lingkungan, yang nanti diharapkan dapat memperbaiki gizi ternak dan menjaga kesuburan lahan pertanian. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini dapat mengetahui manfaat dan proses pembuatan jerami amoniasi sebagai pakan ternak berkualitas, mempelajari cara pembuatan pupuk kompos dari kotoran ternak sapi dan kambing sebagai pupuk organik yang hemat biaya namun kaya manfaat. Untuk membuka acara pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, sambutan. Acara yang kedua, prioritas pengerjaan soal dan pemaparan materi dilanjut dengan poster. Acara yang ketiga, demonstrasi pembuatan jerami amoniasi dan pupuk kompos. Dan acara yang keempat, terakhir penutup dan dokumentasi. Sambutan yang pertama oleh Pak Surani selaku Kepala Desa Gading. Kepada Pak Surani kami persilahkan. Mungkin kayak gini kan. Jadi kok ada sudah otak, yang kami hormati rekan-rekan KKN dari Universitas Brawijaya, Bapak Bupati sebagai tuan rumah, yang saya hormati Ketua Gapoktan Hadi Makmur Bapak Rahmat, yang saya hormati Bapak Materi Pak kabar sebenarnya. Oke, Pak Kasiran sebagai teknisi ini ya istilahnya kiris kondang Pak Kasiran itu masalah pupuk, masalah peternakan, masalah terus kayak dulu nih kondangnya di sini Pak Kasiran itu mungkin ilmunya nanti bisa disalurkan untuk warga masyarakat Desa Gading. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Bapak Bupati dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat juga salam ucapan Allah masyaallah ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita pada sejarah kami bisa Nabi Agung dan berjalan sahabatnya di yaumil kiamat. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan KKN yang saat ini akan melaksanakan membagikan ilmunya kepada warga kami dan mudah-mudahan warga masyarakat bisa belajar dari jenengan bagaimana cara membuat teknologi tepat guna, karena ini adalah bagaimana kita memanfaatkan limbah yang dirasa tidak manfaat akhirnya bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan uang. Sekilas ini gambaran kesadaran saya dengan semua warga masyarakat itu mau agak berpikir kritis, maksudnya merubah mindset pola berpikir. Bahasanya jangan mengandalkan produk dari pabrikan, karena kalau kita hanya mengandalkan produk dari pabrikan kita menjadi objek pasar daripada orang-orang yang punya uang. Itu kunci. Nah, dari itu, jadi jangan sampai kita tergantung pada orang. Berarti kita bisa berdikari sendiri, bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu kita punya legalitas dan kita punya apa yang wibawaan istilahnya seperti itu. Dan jangan mengajak pada seluruh warga masyarakat. Memang sulit merubah mindset pola berpikir yang biasanya hanya mengandalkan langsung, tapi kita harus berpikir investasi sedikit untuk membuat kita lebih mandiri. Contohnya Pak Nasiran ini adalah orang yang benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja dan memanfaatkan limbah yang dikira tidak penting tapi bisa menghasilkan uang. Bisa tadi komunikasi sedikit bahwasanya permintaan dari pasar itu cukup luar biasa dan kurang permintaan itu besar. Nah, padahal kita tidak semuanya. Satu, sumber dayanya kita ada, sumber daya alamnya ada, sumber manusianya ada, dan juga sumber daya materialnya kita juga punya. Yang nggak punya apa? Niatnya itu kurang. Jadi intinya sekalian saya selalu menghimbau kepada saya sendiri dan rekan-rekan dan masyarakat Gading, mari kita berpikir bagaimana merubah mindset yang biasanya hanya mengandalkan kimia kembali kepada alam, karena alam ini sudah memberikan kecukupan Allah, memberikan alam ini semua adalah untuk kita dan semua lengkap.
tergantung kita mau mempelajari atau tidak. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan bisa, dan yakin itu kita pasti bisa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi nanti ilmu ini bukan hanya sekedar, walaupun ini pesertanya sedikit, dengan hanya peserta sedikit ini, asal satu atau dua yang berani memulai, yang berani menjalankan apa yang disampaikan nanti dari materi, insya Allah akan bisa menjadi penggerak perubahan yang ada di desa Ngejing. Harapan saya dengan adanya kepala Kabupaten yang baru yang masih muda, yang luar biasa, punya juga luar biasa, dan ketua kelompok tani yang luar biasa, masih muda-muda dan hebat-hebat, saya yakin ilmu ini nanti bisa diserap dan nanti bisa dikembangkan. Itu harapan saya. Kita belajar tanpa ada tidak ada percuma, tapi harus dijalani dengan niat yang kuat. Kalau niat kita sudah berani, insya Allah ada kendala, tetap kita hadapi bersama-sama. Saya terbuka, misalkan jangan butuh pelajaran, saya siap untuk memberikan dampingan. Kalau jangan butuh modal untuk pembuatan alat, kita siap untuk membantu. Dengan yang terpenting adalah benar-benar itu dilaksanakan. Karena banyak sekali kenapa saya tidak sebagai kepala desa tidak memberikan bantuan yang buat alat dan lain sebagainya. Karena kalau kebutuhan itu tidak memberi. Tapi kebutuhan itu berarti orang itu. Dan itu begini, saya lebih apa yang jenengan butuhkan bila desa, insya Allah nanti akan kita berikan. Tapi itu bukan untuk pribadi ya, asalkan untuk kelompok atas nama kelompok dengan butuh apa, misalkan kalau Kabupaten itu membutuhkan traktor, misal sama dengan proposal dengan desa. Insya Allah dalam pengajian tahun 2025 ini, nanti tahun 2026 akan kita alokasikan dan kita berikan. Dan itu sudah sering setiap kali saya memberikan kepada rekan-rekan pengajian semacam itu, baik dari yang muda untuk membuat proposal, tapi dasarnya kita dalam mengajukan adalah proposal. Dan sebab itu harapan saya, mari kita bersama-sama untuk belajar, dan setelah tahu ilmunya kita laksanakan dengan sebagainya. Ada kendala dalam perjalanan masalah nanti hasilnya kurang maksimal, nanti akan kita bantu dari pihak desa, akan mendatangkan dari partisi yang terkait, kurang alat, nanti bisa komunikasi, bisa mengajukan bantuan kepada desa. Semua adalah mudah, yang sulit adalah kemauan kita sendiri. Terima kasih, saya akhiri berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Pak Ahmad selaku Ketua Kabupaten. Kepada Pak Ahmad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sudi selaku Kepala Eksekutif dan juga Perangkat Eksekutif, dan yang terhormat dari pengurus Poktan mulai dari Unit Rayu, Budi Junior, Template Mandiri, dan juga Unit Berkat. Dan tak lupa kepada seluruh rekan-rekan KKN dari Brawijaya Malang yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita lakukan perasaan bersyukur kita kepada SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini setengah siang kita masih diberikan kesempatan, yaitu salah satunya yaitu untuk menimba ilmu pengetahuan terkait masalah teknologi tepat guna, baik itu jerami dan juga nanti pupuk kompos dan yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman ini diberikan keberkahan dan juga keberkahan untuk kita semua. Dan tentulah selamat dan selamat Allah SWT semoga selalu berterima kasih kepada kita bersama dan semoga kita nanti berdepan syafaat di Rasulullah. Pertama, saya ucapkan terima kasih dari rekan-rekan KKN yang telah yaitu adanya program ini, membuatnya program ini yaitu sangat tepat sekali jika program ini betul-betul mampu diterapkan di tingkat peternak atau petani yang ada di desa Ngejing. Harapannya yaitu supaya nanti kita setelah melakukan pembelajaran ini betul-betul bisa merealisasikan di kemudian hari dan juga menerapkan kepada petani-petani kita. Dan tadi alhamdulillah sudah support yang sangat luar biasa dari kepala desa, yaitu sudah nanti mau mendorong adanya alat dan juga lain sebagainya. Dan kemarin saya sharing sama Mas Hasan ya, Mas Hasan, di mana Mas Hasan kemarin kan pertimbangannya kenapa tidak cuma satu kelompok, kenapa harus mereka? Itu adalah supaya semuanya itu memiliki ilmu, dan ilmu itu nanti supaya ditularkan kepada anggota dari masing-masing kelompok. Nah, gambaran saya gini, jika masing-masing kelompok saja itu bisa memproduksi pupuk kompos yang ada di desa kita, dan itu cara penyalurannya itu juga bisa diikut sertakan saat proses jual beli pupuk yang pupuk subsidi dari pemerintah. Jadi kalau mendapatkan pupuk subsidi, nanti juga beli pupuk kompos dari kelompok tani itu sendiri. Dan kelompok tani itu juga produksinya. Tadi sudah dibilang sama Pak Lurah, yaitu akan ada itu kalau kita minta bantuan silakan nanti dari Kabupaten yaitu akan membuatkan proposal akan memfasilitasi dan juga akan ikut serta membantu proposal dari poktan-poktannya. Jadi harapan kami dari Kabupaten itu
adanya sesuatu hal yang seperti ini itu tentu dimanfaatkan karena jarang sekali sinergitas dari desa sama kota. Ya ini alhamdulillah kita semua itu bersinergi. Mari kita manfaatkan PBI, kita kelola PBI supaya petani kita juga menjadi petani makmur dan kelompok kita pun juga bisa menjadi kelompok yang makmur. Hal-hal semacam itu. Jadi kedepannya nanti silakan mungkin dari kita dari kota ataupun kabupaten sendiri nanti juga akan berusaha itu membuat proposal yaitu untuk minta fasilitas untuk adanya tahap kelanjutan dalam proses pembuatan pupuk ini. Karena pasti membutuhkan alat-alat dan yang sebagainya. Tapi dengan itu, harapannya Pak Lurah tadi, kalau sudah diberikan alat, itu juga harus segera direalisasikan ada bentuk penerapan. Dan mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan sama Pak Wasira nanti juga betul kita pahami dan juga harapannya betul-betul kita tidak lanjuti. Semuanya tidak lain yaitu demi kemakmuran petani yang ada di desa dan juga betul. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang ketiga oleh koordinator kelompok KKN 20 Korporat Universitas Brawijaya kepada koordinator kelompok KKNT 20 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Yang pagi. terhormat Bapak Surandi selaku Kepala Desa Gading Kecamatan Tabarjo. Yang saya hormati seluruh jajaran perangkat Desa Gading Kecamatan Tabarjo. Yang saya hormati Bapak Rahmat selaku Ketua Pemerintahan Desa Gading Kecamatan Tabarjo. Dan yang saya hormati seluruh kelompok tani Desa Gading Kecamatan Tabarjo yang sudah hadir pada acara hari ini, serta rekan-rekan kelompok KKN Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang saya banggakan dan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi dan demonstrasi teknologi tepat guna tirani atomasi dan pupuk kompos dari kotoran ternak dan keadaan sehat walafiat. Amin. Kegiatan ini adalah upaya bersama kita dalam mendukung pertanian dan peternakan yang berkelanjutan, khususnya dalam pemanfaatan limbah pertanian yang diperuntukkan untuk peternakan dan juga limbah peternakan yang diperuntukkan untuk pertanian, sehingga nantinya dengan kedua tersebut akan terbentuk sebuah integrasi antara peternakan dan juga pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama, penggunaan jerami dan juga kotoran ternak sapi pada umumnya hanya digunakan secara langsung tanpa adanya proses pengolahan, sehingga nantinya diharapkan dengan proses pengolahan ini dapat meningkatkan kualitas serta manfaat dari kedua limbah tersebut. Saya selaku koordinator kelompok KKN Fakultas Universitas Brawijaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat pada acara kali ini, dan juga semoga dengan acara sosialisasi dan demonstrasi ini bisa membawa kebermanfaatan bagi warga masyarakat Desa Gading. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya berita dan pemaparan materi jerami amoniasi. Bapak-bapak sekalian, yang akan diberikan oleh rekan-rekan KKNT 2020. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama. Menjelaskan materi terkait dengan teknologi tepat guna yaitu pembuatan jerami amoniasi. Nah, di sini apa itu jerami amoniasi? Nah, mungkin dari Bapak sekalian, mungkin masih banyak yang belum tahu terkait dengan apa itu jerami amoniasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait jerami amoniasi itu merupakan suatu proses fermentasi yang dilakukan pada jerami padi yang tujuannya untuk agar dapat meningkatkan kandungan nutrisi pada jerami tersebut sehingga dapat diberikan kepada ternak Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, di sini pada potensi Desa Gading itu terdapat ada dua, yaitu yang pertama peternakan dan juga limbah pertanian. Nah, di sini yang saya lihat di Desa Gading ini pada segi peternakannya itu Bapak mungkin memiliki banyak sapi dan juga kambing maupun domba. Nah, itu masih banyak warga di sini yang masih bingung bagaimana cara agar ternak mereka itu bisa berproduksi tinggi dan juga memiliki bobot badan yang tinggi.
Nah, di sini juga terdapat limbah pertanian yang sangat banyak menurut saya di daerah Gading ini. Nah, itu saya berharap Bapak sekalian bisa memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai pakan ternak Bapak sekalian. Nah, pada permasalahan di desa Gading yang saya lihat itu yang pertama ada limbah pertanian yang belum termanfaatkan. Nah, di sini masih banyak saya lihat seperti limbah pertanian seperti jerami padi itu masih banyak yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, dengan adanya jerami amoniasi ini saya harap itu bisa dimanfaatkan oleh Bapak sekalian. Nah, selanjutnya itu ada kurangnya ketertarikan terhadap pengelolaan. Nah, banyak di warga desa Gading ini merasa hal seperti pembuatan fermentasi ini merupakan hal yang sulit atau susah untuk dilakukan. Nah, tetapi menurut saya pada pembuatan jerami amoniasi ini itu merupakan pembuatan itu sangat simpel, Pak. Jadi itu hanya menggunakan sedikit bahan seperti EM4 dan juga urea. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kemarau. Biasanya warga desa Gading ini kebanyakan mereka pasti bakal bingung pada saat terjadi musim kemarau. Nah, di sini saya bisa membantu dengan penyiapan jerami amoniasi tersebut sebelum musim kemarau itu. Jadi Bapak bisa menyiapkan itu untuk diberikan kepada ternak Bapak. Karena pada jerami itu jika setelah sudah difermentasi itu bisa bertahan 1 bulan lebih. Nah, itu bisa menjadi solusi Bapak sekalian untuk diberikan kepada ternaknya. Nah, selanjutnya ada manfaat jerami amoniasi. Nah, jadi salah satu manfaat dari pemberian jerami amoniasi ini, yang pertama itu adalah menambah ketersediaan bahan pakan. Nah, pastinya dengan pembuatan jerami amoniasi tersebut, yang biasanya Bapak Ibu hanya menggunakan hijauan untuk diberikan. Nah, di sini dengan adanya pembuatan jerami itu, kita bisa menambah ketersediaan bahan pakannya. Lalu di sini ada mencegah kekurangan pakan khususnya pada musim kemarau. Nah, jadi Bapak sudah tidak perlu khawatir lagi jika terjadinya musim kemarau karena di sini Bapak sudah menyiapkan jerami amoniasi tersebut untuk disiapkan pada saat musim kemarau nanti. Nah, selanjutnya itu ada mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, di desa Gading ini masih banyak warga yang tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan jerami tersebut, sehingga rata-rata itu warga langsung membakar maupun langsung memberikan jerami tersebut kepada ternaknya. Yang dimana bedanya itu jika jerami itu diberikan langsung, itu nilai nutrisinya tidak ada, Bapak. Jadi setelah kalau kita fermentasi itu pada kandungan jeraminya itu bakal nutrisinya bakal terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada produktivitas karena akan meningkat. Nah, dengan pemberian jerami amoniasi tersebut itu karena kandungannya itu meningkat, otomatis produktivitas ternak pada Bapak sekalian akan meningkat drastis. Nah, di sini mungkin ada proses pembuatan jerami amoniasi. Pertama, itu kita siapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama terdapat jerami, EM4, urea, dan juga air. Jaringan ya Bapak, mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi ini video terkait proses pembuatan jerami amoniasi. Itu sangat gampang. Itu kita hanya menyiapkan jerami, EM4 dan juga urea dan juga air. Nah, itu caranya itu Bapak itu pertama itu dicampurkan pada air. Nah, itu dimasukkan EM4-nya, lalu juga dimasukkan dicampurkan oleh urea sebanyak 2% sampai 3. Itu maksimal, Pak. Jadi untuk takaran ureanya itu besarannya itu 2 sampai 3%, tidak boleh lebih. Nah, setelah Bapak campurkan pada air tersebut, itu Bapak aduk. Lalu setelah itu diberikan pada jerami itu disiram. Setelah itu Bapak letakin lagi itu di atasnya jerami, lalu ditaburkan lagi cairan tersebut. Nah, setelah itu bisa Bapak letak pada wadah maupun plastik yang sudah Bapak siapkan nanti. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk demonstrasi nanti bakal dibantu oleh teman saya di luar. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pengerjaan pre-test dari pupuk kompos dan dilanjut dengan pemaparan materi dari pupuk kompos dari kotoran ternak. Lu seorang kamu bos coba kamunya kayak ketok
Menyuruh itu ora ora itu bisa moto bukan ora.